Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ballagha ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz Mulyadi dan seluruh para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Jumat ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa serta bacaan surah Yasin, Waqiah dan surah Al-Kahfi. Bagaimana rutin seperti biasa. Kemudian dilanjutkan dengan taklim tafsir surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, khususnya pagi hari ini, diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat agama, nusa dan bangsa. Menambah keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran yang kita baca, kita pelajari, mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan surah Ar-Rahman ayat ke-7 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Was-samaa'a lan ing langit apa ngangkat sapa Allah ing sama wa doan nepataken sapa Allah al mizana ing timbangan. Ay asbat dan netepaken sapa Allah al adla ing adil. Allah tatghaw ing nyenta ora curang sapa sira kabeh li adlin kana ara Allah tusawisu supaya ing nyenta orang lewati batas sapa sira kabeh fil mizan dalam timbangan ma ing barang yuzanu kang den timbang apa bihima. Wakim lan dimenangaken sira kabeh alwazna ing timbangan bil qisti kelawan adil, ay bil adli yakni kelawan adil. Wala tusiru lan aja gawe rugi sapa sira kabeh al mizana ing timbangan, ayatan kusumurangi sapa sira kabeh al mauzuna ingkang den timbang barangnya. Allah mengingatkan kepada kita atas syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Di antaranya Allah mengingatkan ciptaannya yang sangat luar biasa, yaitu adalah langit. Salah satu di antara makhluk yakni yang diciptakan oleh Allah adalah langit. Dalam Al-Quran sab'a samawat, langit itu 7 lapis. Ya, ini lapisannya. Antara lapisan 1 ke 2 itu jaraknya sama kayak dari bumi ke lapis pertama. Bayangin aja bagaimana lapis ke-7. Ya kan? Jadi lapis bumi, ini bumi ke langit pertama. Langit pertama, kedua bukan dempet, sama jaraknya kayak bumi ke langit pertama. Saking jauhnya. Nah, itu sudah ditempuh oleh Rasulullah saat Isra Mi'raj. Dan di antara lapisan langit itu terbuat dari tembaga, dari perak dan emas. Makanya manusia masih kalau kurang kaya, silakan
Allah bilang gali langit, cuman siapa yang mampu ke sana? Makanya wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya. Ya, maha kaya. Orang yang punya tambang emas, negara yang punya tambang emas itu bisa menjadikan negaranya atau orang itu kaya raya. Yang punya toko emas kaya, yang punya emas di rumahnya banyak juga pasti orang kaya dengan emas. Lah Allah ini punya satu lapisan langit ya, yang terbuat dari emas, masya Allah. Di emas yang sekarang digali di bumi itu belum ada apa-apanya dengan lapisan langit yang terbuat dari emas, termasuk nanti surga terbuat dari perak dan emas. Makanya Allah itu maha kaya. Belum apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, makhluk hidup semuanya, itu tidak membuat Allah miskin. Allah kaya. Nah itu baru lapisan langit. Belum nanti surga. Allah tempatkan di atas langit. Ya. Tanpa tiang, apa? Tanpa tiang. Biwairi amadin tarona. Kamu lihat langit yang diciptakan oleh Allah atas kekuasaannya tanpa tiang. Teknologi mana yang mampu bikin bangunan, bikin atap tanpa tiang? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Ini aja harus ada tiangnya 4. Padahal cuman ukuran berapa ini? Ya, pasti ada tiangnya, entah dalam tiang seperti ini maupun tembok. Nggak mungkin bangun masjid nggak ada temboknya, pasti penyangganya itu ada. Tapi Allah bikin langit segitu luasnya tanpa ada tiang. Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi tidak sedikit manusia yang masih belum beriman. Ya, mana? Arsitektur mana? Ya, teknologi mana yang bisa bikin bangunan jembatan layang tanpa tiang? Nggak ada. Pasti harus jembatan layang ada tiangnya. Jembatan aja harus ada penyangganya. Tuh ya. Nah itu. Tapi langit Allah ciptakan segitu luasnya tanpa ada tiang. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau makhluk nggak bakalan bisa. Apalagi segede itu, seluas itu yang luasnya luar biasa. Nah itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wada'al mizan. Allah menempatkan, Allah tetapkan timbangan untuk adil. Makanya kalau gambar timbangan itu rata, ini timbangannya ini segini. Itu agar kita berlaku adil dalam setiap melakukan sesuatu. Maka parameternya adalah timbangan. Ya, timbangan. Makanya ada barang, ada ukuran. Ini berat sekilo, barangnya harus sekilo. Dilurusin, tes, lurus. Nah itu timbangan, mizan. Ya. Allah perintahkan kepada manusia kita semua karena yang melakukan timbangan. Tapi ini di Al-Quran hanya timbangan. Kalau ukuran, kalau literan, enggak. Yaitu tinggal dikiaskan saja, dianalogkan. Berarti kalau curang literan boleh, enggak boleh sama. Kalau cikelan ukuran kayak bahan dimeterkan, kain itu ya, kain kan dimeter, ya, tanah dimeter. Kita beli tanah itu diukur apa ditimbang? Nah, siapa yang mau nimbang tanah ke dalam? Bener kan? Nah, pasti pakainya diukur. Kalau kita kurangi boleh enggak? Enggak boleh. Allah tatqau fil mizan. Baik itu timbangan yang sifatnya barang yang ditimbang di kilo, maupun ukuran yang di meter, maupun yang di liter. Makanya di liter kayak bensin, solar, itu kan pakai liter. Ditimbang apa di liter? Di liter, ya kan? Isi bensin 10 liter, jarang bilang 10 kilo. Bener nggak? Bener nggak, Pik? Beli bensin apa 20.000 buat 2 kilo yang ada buat literan. Beli kain semeter apa sekilo? Semeter.
sama, tinggal lihat. Cuman dalam bahasa Quran yang begitu ijaz, begitu ringkas bahannya timbangan. Tapi semua yang terkait dengan itu, ya baik meteran ukuran maupun itu literan, itu Allah tatghaw, jangan melebihi batas, jangan curang, ya kan? Dalam timbangan maupun meteran maupun apa literan. Wa aqimul wazna bil qisti. Hendaklah kalian melakukan timbangan meteran literan itu yang adil, sesuai catatannya, tulisannya 10 liter ya 10 liter, meteran semeter ya semeter. Tapi sekarang hampir semua susah, ya kan? Ada, tapi banyak yang ya. Di bidang kayu 4 meter adanya 3 meter 90. Panjang 4 meter nih bilangnya, tapi 3 meter 90 cm. Bahkan ada yang 3 meter 80, jarak pas. Ukuran kayu 5 cm, adanya 4,5 sama ada 6,5 bahkan 6. Semua dikurangi. Cek aja semua. Ya, hampir semuanya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka begitu juga timbangan juga. Ya, hendaknya melakukannya seperti apa adanya. Makanya kalau enggak persis bisa kita timbang, kayak sapi, bilang kurang lebih. Harus bilang kurang lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Sesuai dengan faktur. Tapi bisa lebih, bisa kurang. Kalau persis karena nggak ditimbang lagi. Supaya apa? Kita tidak terkena ayat ini. Karena hukumnya haram bagi penjual mengurangi. Haram juga bagi pembeli melampaui batas, pengennya lebih. Biasanya karakter penjual yang mengurangi, karakter pembeli yang pengennya lebih. Allah menurunkan ayat wailul lil mutaffifin. Itu bukan hanya untuk penjual. Ya. Coba baca ayatnya terusnya. Bareng. Wailul lil terus coba apalah baca. Yang kencang bisa. Pakai mic. Wailul lil mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi di situ penjelasannya bahkan alladzina yastawfun. Ini karakter pembeli. Pengennya lebih. Kurang nggak mau, tapi pengennya lebih. Dicomot, tambahin. Itu nggak boleh. Sama diancam dengan Wailul mutaffifin itu orang yang mengurangi dan melebihi timbangan. Biasanya orang yang mengurangi sifatnya penjual pengen melebihi sifatnya pembeli. Kalau pembeli pengennya lebih, benar ya? Tambahin dong, tambahin. Sama itu kalau maksa nggak boleh juga. Tambahin, ngambil sendiri apa? Ya, itu nggak boleh. Pembeli ngurangi, biar untungnya gede, nggak boleh. Jadi pembeli dan penjual dianjurkan untuk waqimul wazna bil qisti, kecuali saling ridho. Makanya bahasanya apa? Kurang lebih. Sapi ini kan sulit ditimbang lagi ya, untuk ukuran pas kayak beras ini susah kalau sapi, karena ada yang makannya banyak, ada yang makannya dikit. Nggak ada. Jangankan 10 ekor, 5 ekor aja, misal contoh 350, persis semua, nggak ada, susah. Kami belum, ada yang 347, tapi ada yang 54, 354, kayak gitu. Ada 348, ada yang 352, kayak gitu. Maka kurang lebih nggak boleh. Ya, belum pasti ini pas, nggak boleh.
Karena itu berarti mengatakan yang 348 atau 347 udah ngirangi, dia bilang 350 padahal kurang 3 ki. Pokoknya bilangnya kurang lebih ya. Nah itu karena susah untuk mengukur itu. Nah maka harus ada tarutib saling rito. Ya udah 7 kilogram seperti itu, kurang lebih kiloannya seperti itu. Bisa berlebih, bisa lebih, bisa kurang dikit. Nah itu apa? Waqimul wasna bil qisti, dianjurkan karena kalau kita merugikan pihak lain berarti kita ngambil hak orang lain. Begitu juga pembeli, pengennya lebih dari belinya, berarti ngambil hak orang lain juga, kan haram. Makanya di sini wala tukhsirul mizan, jangan kalian rugikan orang lain dengan timbangan itu. Ya, kurangi aywalatan rusuh. Jangan kalian kurangi al-mauzuna yang ditimbang. Begitu juga ini secara spesifik kembali kepada penjual, tapi juga kepada apa? Pembeli. Ancamannya neraka wel. Aywatin fi jahannam. Neraka wel itu salah satu tempat yang ada di jahanam. Siksaan bagi orang-orang yang satu di Al-Quran itu beberapa kali kata welun diulang. Satu di antara surah Al-Mutaffifin. Allah mengecam keras orang-orang yang apa? Mengurangi timbangan sifatnya pembeli, melebihi timbangan sifatnya pembeli. Kalau mengurangi sifatnya penjual, kalau melebihi sifatnya apa? Pembeli. Sama-sama diancam dengan neraka. Yang kedua, diantaranya lagi surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah mengancam keras kepada orang yang suka apa? Mengumpat, mencela dan menggibah. Nah itu Allah ngecam juga. Mencela orang itu di depannya. Kalau gibah itu apa? Ngomongin jeleknya tapi di luar orangnya, nggak tahu. Tapi kalau langsung itu namanya mencela. Nah itu Allah mengecam, dan sekarang yang lagi ramai itu mengecam dan mencela hal biasa. Padahal konsekuensinya diancam oleh Allah dengan neraka wel. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu harus diperhatikan. Hati-hati mencela orang udah seenaknya. Yang gemuk dibilangin kayak drum, yang kurus kayak tiang listrik, misalkan ini contoh ya. Ada aja omongannya. Benar ya? Yang hitam dibilang kayak arang, yang putih disebut kayak susu. Ada aja ngejek bahasa orang. Atau menghina dari sisi lainnya. Nah, kalau menghina sesuai fakta itu namanya mencela. Kalau menghina orang lain tidak ada orangnya, ya maka itu ghibah. Kalau sesuai fakta itu ghibah. Kalau tidak sesuai fakta itu namanya fitnah. Semuanya nggak boleh. Yang ketiga diantaranya wel itu ancamannya adalah apa? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang menganggap sepele sholat sehingga takhirul waktu, keluar dari waktu, entar sampai akhirnya waktu. Makanya kalau sholat jangan Jumatan ya, jangan sampai telat. Jumatan seminggu sekali telat, itu diancam ya, menunda-nunda waktu sholat. Padahal cuma seminggu sekali. Datang khutbah selesai, datang udah sholat ya. Sholat fardu asar juga gitu ya. Diusahakan kita jangan mempermainkan sholat dari sisi waktu. Kalau bicara kita khusyuk itu masing-masing kualitas ya. Bukan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun itu
orang dalam sholatnya lalai. Kalau orang sholatnya banyak yang lupa, itu memang kerjaan umumnya ke manusia, termasuk kita. Ya, berarti yang sholat nanti disiksa semua kalau begitu. Enggak. Masa Sayyidina Ibnu Abbas itu menjelaskan bahwa di situ bukan berarti orang yang melakukan sholat yang sholatnya tidak khusyuk, bukan. Tapi orang yang menunda-nunda waktu sholat, menganggap sepele sholat, sehingga takhirul waktu sehingga khorijal waktu, sehingga keluar dari waktu. Naudzubillah min dzalik. Nah, kembali ke ayat ini, Allah ingin mengingatkan salah satu yang akan ditegur oleh Allah kepada kita nikmat. Ya, dari sekian banyak nikmat adalah kita diberikan kenikmatan rezeki. Saat kita bertransaksi, itu anugerah dari Allah. Jangan sampai saat kita bertransaksi merugikan pihak lain. Kita bisa jualan beras, alhamdulillah. Kita bisa jualan ikan, alhamdulillah. Kita bisa jualan apa saja, alhamdulillah. Jangan merugikan orang lain. Begitu juga kepada para pembeli, ya. Jangan merugikan para penjual. Nah, ini. Karena itu berarti mengambil hak orang lain. Beli dukunya setengah kilo. Semobil suami istri turun, anak dia 2. Nyicipin duku selama ditimbang. Cuman belinya sekilo. Yang dicicipinnya 1/4 habis. Apa enggak merugikan? Mang cicipin. Suaminya nyicipin, istrinya nyicipin, anaknya 2 nyicipin. Belinya sekilo. Udah 4. Terus tambahin lagi. Mang tambahin. Apa enggak rugi? Kata penjual tega banget. Oh ya. Hah? Rugi. Cukup kalau beli 1 dicipin bareng-bareng dah. Wakil jangan sekeluarga semobil 6-6-nya nyicipin. Lah kalau 1 orang nyicipin 2, kalau 6 orang 12. Udah seperempat sendiri kan rugi. Belinya sekilo. Belum lagi minta tambahin, Mang tambahin dong. Oh, wah itu ya staufun namanya, berlebih. Nah, kita juga sebagai pembeli harus adil. Jangan minta maksa lebih sehingga penjual rugi. Begitu juga penjual jangan merugikan pembeli, karena disitulah harus. Nah itu salah satu nikmat kita diberikan bisa beli, anugerah dari Allah. Ya, bisa beli ini, beli ini, beli ini. Anugerah, baik itu meteran, literan. Punya motor nggak bisa ngisi bensin, repot. Bener? Nggak bisa ngisi bensin, repot. Begitu juga kita hidup nggak bisa beli beras, berarti nggak bisa makan. Bisa beli beras, itu anugerah dari Allah. Tapi jangan sampai dari transaksi-transaksi yang kita lakukan menyebabkan kerugian pihak orang lain. Karena itu diancam oleh Allah dalam ayat lain, wailul lil mutaffifin. Jadi syukuri nikmat, tapi jangan membuat nikmat itu menjadi adab. Padahal itu mestinya menjadi anugerah, menjadi rahmat. Membeli itu tergantung tujuannya. Ya, bisa jadi pahala membeli sesuatu, beli hewan kurban. Ya kan? Nah, itu bisa jadi pahala karena untuk jalan ibadah. Beli baju untuk nutup aurat itu jadi pahala. Beli makanan, minuman untuk ibadah jadi pahala. Apalagi tadi beli kurban untuk berbagi kepada masyarakat di lingkungan, termasuk khususnya para fuqara masakin, mencicipi daging, berbagi, itu udah pahala sendiri. Apalagi promonya beli di pondok, ya kan? Nah itu 2 kali lipat pahalanya, pahala beli kurbannya, insya Allah pahala membantu juga apa untuk pengembangan dan pembangunan pondok. Dari hasil itu insya Allah berkah. Nah yang penting apa? Jaga supaya jangan saling merugikan. Insya Allah itu saja dapat disampaikan sampai ayat ke-9, ya, sampai ayat ke-9.
bila mudah-mudahan sekali lagi menjadi bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan Quran yang kita baca pelajari bisa manfaat untuk menambah keimanan, ketakwaan, amal soleh kita dan kelak menjadi syafaat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.